Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridailah wa li syafaati rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis yang dihadiri para malaikat, membentangkan sayapnya, memberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan majelis ini dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita ngaji Nashaikhul Ibad sudah sampai di bab 3, maqalah yang ke-7, bagian yang ketiga. Kita baca dari awal sekilas, lalu nanti kita ngaji bagian terakhir dari maqalah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, inilah maqalah yang ke-7. An Dawud dan Nabi sallallahu alaihi salam, dari Nabi Daud alaihi salam. Qala, beliau berkata, "Uhi fi Zabur, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku fi Zabur, di dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun unzila alaih, itulah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Hakun 'alal akil, sesungguhnya buat inilah hak atas orang-orang yang berakal sehat. Ay wajibun alaih, maksudnya wajib atas mereka orang-orang yang punya akal sehat. Alla yastaghilla illa bithalathin, wajib untuk tidak menyibukkan dirinya sendiri illa bithalathin, kecuali dengan 3 perkara. 3 perkara yang wajib orang-orang sehat menyibukkan diri. Orang-orang akal, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal sehat. Menyibukkan diri dengan 3 perkara ini. Yang pertama adalah tazawwadu lima'adin, mencari bekal untuk hari kebangkitan nanti. Ya. Mencari bekal untuk tempat kembali nanti. Aili akhiratihi, maksudnya untuk akhiratnya. Biadail amali sholihati, dengan banyak-banyak beramal solih. Orang kalau sehat, waras pikirannya, pasti dia sibuk untuk mencari bekal besok tempat kembalinya dia. Bangkitnya dia. Berarti kalau orang nggak sibuk mencari bekal untuk hari akhir, jadi akalnya nggak sehat. Ya. Kalau berakal sehat pasti mikir, wah besok saya akan hidup lebih lama, lebih abadi. Saya akan dibangkitkan dengan catatan-catatan amal saya. Kalau amalan saya baik, saya berhak untuk masuk surganya Allah. Kalau tidak, ya dilemparkan nerakanya Allah. Wah, maka logika orang sehat pikirannya pasti akan buru-buru cari bekal. Besok saya mau bangkit lagi, saya mau pulang, saya mau kembali, terus cari bekal sebanyak-banyaknya. Itu kalau sehat akalnya. Kalau hidupnya hedonistik, dihabiskan untuk kehidupan dunianya saja, berarti tidak sehat akalnya.
Yang kedua, wa mu'natun lima'asin, dia akan sibuk untuk berusaha memenuhi kehidupan dia sehari-hari. Ay qiyamun bi amri kifayatihi wa sawnihi. Maksudnya orang itu harus berdiri, ya, berdiri itu beraktivitas, mendirikan pekerjaan yang kira-kira pekerjaan itu nanti mencukupi dan menjaganya. Ya. Itu yang kedua yang sudah kita pelajari di kemarin, pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga, yang akan dilakukan atau yang menyibukkan diri orang-orang yang berakal sehat akan menyibukkan diri dengan perkara yang ketiga ini. Apa itu? Wa talabul ladzati bihalalin, dan mencari kelezatan dengan hal-hal yang halal. Mencari kelezatan yang halal. Mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Fa inna kasbal halali, karena sesungguhnya bekerja atau berusaha dengan cara yang halal itu wajib. Nah, ini orang yang berakal sehat hanya akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang halal. Kenapa urusannya dengan akal sehat? Karena orang yang berakal sehat yakin sekaligus juga mikir. Ya. Kalau saya melakukan sesuatu, mencari kenikmatan, mencari keasikan, ya, mencari kesuksesan, tapi caranya haram, maka kenikmatan dan kesuksesan itu hanya berujung pendek. Orang yang berpikir sehat itu pasti akan mikir begitu. Buat apa saya menikmati sesuatu yang umurnya pendek, sementara nanti untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang saya disiksa. Ya, jadi orang melakukan sesuatu untuk kenikmatan yang jangka pendek, buat apa? Ya. Kalau berakal sehat pasti akan berpikir sebaliknya. Saya lebih baik bersusah payah untuk menikmati sesuatu yang sifatnya kekal, abadi, jangka panjang. Daripada saya segera mendapatkan kenikmatan, tetapi karena dilakukan atau itu adalah cara yang haram, maka ada anti kenikmatan di belakangnya. Anti kenikmatan apa? Ya kesusahan, ya penderitaan, ya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya gampangnya begini. Kita semua butuh duit. Ya. Kita semua dengan uang akan bisa menikmati kenikmatan. Yang suka makan ya bisa beli makan. Yang suka jalan-jalan ya dengan uang bisa jalan-jalan. Yang apalagi suka handphone, dengan uang bisa beli handphone. Itulah lazat, itulah kenikmatan. Ya kan? Nah, ada dua pilihan ini. Tiba-tiba setan menggoda. Bu, Pak, nggak usah kerja susah-susah untuk dapat duit. Ini ada cara yang mudah nih, lebih cepat. Apa itu korupsi? Ya. Ambil hak orang lain. Ya. Tipu sana, tipu sini. Hanya bekal omongan, dapat duit. Lebih cepat. Tapi karena itu cara yang haram, buat orang yang berakal sehat,
Dia akan berpikir, agak mau gua. Ya, iya betul saya akan dapat uang segera. Ya betul saya akan dapat uang cepat. Ya betul uang itu bisa saya nikmati sekarang. Tapi di balik itu nanti menunggu siksaan Allah. Dan itu siksaan Allah jauh lebih menyakitkan, lebih abadi, lebih lama, dan lebih berat. Maka orang yang berakal sehat mengatakan kagak mau wah. Kagak mau korupsi. Kagak mau mengambil hak orang lain. Kagak mau tipu sana tipu sini. Meskipun saya dapat uangnya cepat, tapi itu karena perkara yang haram. Di belakangnya ada kesusahan dan siksaan Allah. Nah, itu orang yang berakal sehat mikirnya begitu. Saya lebih baik tidak korupsi, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain. Saya bekerja, mungkin pekerjaan saya akan lebih memeras keringat dan pikiran saya. Mungkin saya lebih lama untuk mendapatkan uangnya. Mungkin uangnya tidak akan sebanyak kalau saya korupsi. Tapi di situ ada kenikmatan yang abadi. Kenikmatan di dunia, saya bekerja dan mendapatkan uang ini meskipun mungkin pas-pasan. Tapi itu bernilai jihad fisabilillah. Seperti yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Sehingga saya juga penuh harap, penuh keyakinan. Insya Allah bukan hanya uang yang saya dapatkan, tapi juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang berakal sehat. Ya. Tapi kenapa hari ini masih banyak yang korupsi, Pak? Masih banyak yang mengambil hak orang lain, Pak. Masih banyak yang tipu sana tipu sini demi untuk mendapatkan uang lebih cepat. Karena mereka tidak berakal sehat. Udah, intinya itu aja. Ya. Kalau mereka berakal sehat mah nggak akan menyibukkan diri dari urusan-urusan yang tidak halal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang diberi akal sehat sehingga tidak tertipu dengan shortcutnya setan, jalan pintasnya setan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat dan mudah, tapi dengan cara yang haram. Nauzubillah subhanahu. Satu paragraf lagi Bapak Ibu. Setan itu akan sangat sakit hati. Setan ini kan pasti akan terus menipu. Bapak Ibu masih terkonek? Alhamdulillah masih ya. Maaf ada telepon dari Pak Kiai barusan. Iya, Ustaz. Setan itu akan selalu menipu kita dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Udah pasti. Sudah pasti. Kok berat banget ya Pak? Ada pilihan yang halal, ada pilihan yang haram. Kok yang haram itu selalu berat? Ya. Kalau lagunya Rhoma Irama dulu itu kan Rhoma Irama. Ketahuan dari generasi berapa ini. Kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Itu lagu kesukaannya Pak Cita. Deni Saknan. Oh, betul. Kartonyono. Kenapa yang asik-asik kok yang haram? Kenapa yang perkara yang haram itu kok kayak yang asik-asik? Ya itu karena setan. Ya. Setan itu selalu menipu kita. Gitu. Menipu itu karena itu jelas haram, tanpa asik. Itu tipuannya setan. Nah, saya kasih tahu tipsnya bagaimana membuat setan sakit hati, Bapak Ibu. Ini kalau nggak teman deket nggak tak kasih tahu ini. Ya. Setan itu akan sakit hati kalau tipuan itu dibalas dengan tipuan juga. Dalam tanda kutip. Apa yang dimaksud dengan tipuan untuk setan? Kalau ada godaan setan yang sangat luar biasa dan kita rasanya berat untuk membalasnya dengan perkara-perkara yang
diperintahkan oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Misalnya nih, misalnya, naudzubillah ini ya Bu ya, naudzubillah. Ada godaan untuk berbuat maksiat. Ya. Oh, apa sih godaan untuk berbuat maksiat? Contohnya Pak Cita. Coba kasih contoh Pak Cita. Setan menggoda kita untuk berbuat maksiat. Hmm, Waduh, Misalnya sampai ketawa. malam-malam ada yang Iya. ngajak dugem. Nah, kalau anak muda ya Pak Cita kan godanya gudem lagi, dugem. Pak Cita lagi di Surabaya. Iya. Kagak ada istri kan? Kagak ada. Ayo Pak, kita dugem Pak. Semalam digitukan sama Cak Slem. Nah, misalnya begitu. Diajak dugem sama Cak Slem. Nah, itu kan godaan setan tuh. Ya. Loh, kok jadi Cak Slem ini? Kan tadi ngomongnya setan ya. Itu kan godaan kan? Godaan kan? Dikasih tipsnya nih. Bagaimana bikin setan sakit hati? Oh, nggak mau saya mau iktikaf. Wah, itu keren banget. Nah, itu udah itu levelnya dewa itu ya. Diajak dugem tapi malah dia iktikaf, itu levelnya dewa gitu. Nah, kalau mau menipu setan, kalau mau bikin sakit hati setan itu ibu bapak melakukan perkara yang mubah. Ya, mubah itu dibolehkan. Ya, itu sudah bikin setan kekinya setengah mati, sakit hatinya setengah mati. Contoh misalnya tadi, ayo Pak, kita dugem. Enggak ah, ngantuk, saya mau tidur saja. Tidur itu perkara yang mubah kan, mubah itu hanya boleh. Tapi dalam konteks pengalihan godaan setan yang haram, melakukan pekerjaan yang haram, itu mubah itu bisa menjadi sebuah golden moment yang menyelamatkan kita dari tindakan-tindakan yang diharamkan Allah dan bikin setan keki alias sakit hati. Kira-kira kalau setannya orang Jogja bajigur ini tidak duga malah turu gitu. Buat manusia melakukan perkara yang mubah itu juga mudah. Ya. Pokoknya sekarang kalau ada godaan maksiat, godaan berbuat dosa, arahkan kita untuk melakukan perkara yang mubah saja dulu. Ah, nggak mau ah, dugem. Saya mau tidur ngantuk. Nah, gitu ya. Bu, ayo. Ibu tahu nih, diajak orang teman yang suka ngerumpi, ujung-ujungnya nanti pasti hibah. Ya. Bu, ayo kita ini ke kafe. Enggak, Bu. Saya mau nonton TV. Nah, nonton TV, acaranya yang baik-baik itu kan mubah, ya kan? Perkara yang mubah. Tapi itu bisa menjadi pukulan telak buat setan yang menggoda. Karena kalau saya nanti berangkat ke kafe, pasti isinya cuma ngerumpi. Terutama kalau sama si Ibu Fulanah. Gitu. Jadi saya lebih baik nonton TV aja di rumah. Saya mau olahraga sama suami. Ah, itu udah pukulan telak itu. Nah, pukulan telak buat para setan. Nah, itu. Jadi itu tips bikin setan keki dan sakit hati karena dia kerjanya menggoda kita terus tuh, yang buruk-buruk. Nah, kalau yang buruk-buruk bisa dijawab dengan yang positif dan ibadah itu pol kerennya. Tapi at least bayangkan perkara-perkara yang mubah seperti tidur, nonton TV, olahraga sebagai bentuk pengalihan godaan setan. Ya, itu sudah akan membuat mereka sakit hati. Puas kalau sudah bikin sakit hati setan gitu ya. Jangan malah menyambut godaannya ya dengan sukacita. Ayo kita dugem 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 dugem. Ayo kita ke sana, ayo kita korupsi, ayo kita itu udah bikin setan girang bukan kepala karena punya teman nanti di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita istiqomah Amin. jalan-jalan kebaikan dan jauhkan diberi Amin. kekuatan untuk kita Amin. menjauhi godaan setan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.